Praktikum 3, Struktur Kontrol, by Anggi Maulida Febriani, NRP 2103121044. Tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol. Yang kedua, dapat membuat perintah if. Yang ketiga, menggunakan ekspresi case. Yang keempat, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan. Yang kelima, menggunakan tabel logika. Yang keenam, kontrol blok menggunakan nested loop dan label. Yang pertama, mengontrol alur ekspresi PL/SQL. Alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah kondisional if, dan struktur kontrol perulangan berikut ini macam-macam perintah dari if. Yang pertama, if then and if. Yang kedua, if then else and if. Yang ketiga, if then else if and if. Menggunakan goto bagaimanapun tidak disarankan. Penggunaan goto digunakan berdasarkan penandaan dan pemberian label pada blok SQL. Contohnya adalah sebagai berikut. Mengontrol alur ekspresi PL/SQL. Berikut adalah cara penulisannya. Lalu jika pegawai dengan nama GIST di set manager underscore ID sama dengan 102, berikut adalah perintahnya. Perintah if sederhana. Untuk contoh berikut ini, jika variabel v underscore name sama dengan Vargas, maka yang pertama, set job ID sama dengan SA underscore rep. Kemudian yang kedua, set department number sama dengan 8. Berikut adalah caranya. Kemudian alur eksekusi if then else. Berikut ada diagramnya. Perintah if then else. Untuk contoh berikut, set variabel boolean v underscore 5 underscore years sama dengan true jika hire date lebih dari 5 tahun, jika tidak, variabel di set false. Berikut adalah caranya. Contoh perintah if then else. Pada contoh di atas, fungsi months underscore between digunakan untuk mencari selisih bulan antara tanggal sekarang dengan tanggal pegawai mulai bekerja. Karena perbedaannya dalam bulan, maka untuk mencari berapa tahun pegawai sudah bekerja, hasilnya dibagi dengan 12. Untuk contoh berikut, periksa nilai pada variabel v in name. Jika nilai sama dengan king, maka set variabel v underscore job sama dengan ad underscore press. Tapi jika tidak, set variabel v underscore job sama dengan stclerk. If v underscore in name sama dengan king, then v underscore job t2 sama dengan ad underscore press. Else v underscore job t2 sama dengan st underscore clerk. And if semikolon. Alur eksekusi perintah if then else if. Berikut ada alurnya. Alur eksekusi perintah if then else if. Jika kondisi pertama false atau null, maka klausa else if akan memeriksa kondisi yang lain. Perintah if dapat terdiri dari sejumlah klausa else if, sedangkan klausa else diletakkan pada bagian akhir. Perhatikan contoh berikut. Untuk menentukan bonus yang diterima pegawai berdasarkan nomor departemennya. If v underscore dcp no sama dengan 10, then v underscore bonus sama dengan 5.000. Else if v underscore dep no sama dengan 80, then v underscore bonus sama dengan 7.500. Else
v underscore bonus sama dengan 2000, and if. Ekspresi case. Ekspresi case menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Berikut adalah contoh dari perintah case. Contoh dari ekspresi case adalah sebagai berikut. Menangani nilai nol. Menangani nilai nol pada saat bekerja dengan nilai nol, Anda harus menyadari aturan berikut. Pembandingan yang melibatkan nilai nol hasilnya akan nol pula. Melibatkan operator logika dengan nilai nol akan menghasilkan nilai nol pula. Pada perintah kondisional, jika suatu kondisi memiliki nilai nol, maka perintah setelahnya tidak akan dijalankan. Contohnya adalah X tidak 2 sama dengan 5, Y tidak 2 sama dengan 0. If X tidak sama dengan Y, then maka menghasilkan nilai 0, bukan true. Perintah berikutnya tidak akan dijalankan, and if. Tabel logika. Berikut adalah tabel-tabel dari logika. Ada and, true, false, null, or, dan not. Jika true and true, maka menghasilkan true. Jika true and false, maka menghasilkan false. Jika true and null, maka menghasilkan null. Jika false and true, maka menghasilkan false. Jika false and false, maka menghasilkan false. Jika false and null, maka menghasilkan false. Jika null and true, maka menghasilkan null. Jika null and false, maka menghasilkan false. Jika null and null, maka menghasilkan null. Kemudian pada tabel OR, jika true or true, maka true. Jika true or false, maka true. Jika true or null, maka true. Jika false or true, maka true. Jika false or false, maka false. Jika false or null, maka null. Jika null or true, maka true. Jika null or false, maka null. Jika null or null, maka null. Kemudian pada tabel not, jika not true, maka false. Jika not false, maka true. Jika not null, maka null. Kemudian kontrol iteratif atau perintah loop. Perintah loop mengerjakan kumpulan perintah secara berulang. Ada 3 macam loop, yaitu yang pertama ada basic loop, merupakan perulangan tanpa kondisi. Yang kedua ada for loop, merupakan perulangan berdasarkan nilai variabel counter atau sudah diketahui akan berapa kali dikerjakan. Kemudian ada while loop, yang merupakan perulangan berdasarkan suatu kondisi. Perintah exit digunakan untuk keluar dari loop. Petunjuk umum penggunaan loop. Gunakan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan sedikitnya sekali. Gunakan while loop jika setiap kali perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. Gunakan for loop jika jumlah iterasi diketahui. Basic loop merupakan bentuk sederhana dari loop. Baris di dalam tubuh perulangan akan dikerjakan berulang kali sampai ditemukan perintah exit yang akan menghentikan loop. Berikut adalah cara penulisannya. Kontrol iteratif perintah loop. For loop, cara penulisannya adalah sebagai berikut. For loop digunakan pada beberapa perulangan yang diketahui.
Variabel counter pada for loop dideklarasikan secara implisit atau tidak perlu dideklarasikan. Sedangkan nilai variabel counter otomatis akan diinkremen setiap kembali ke awal perulangan. For loop, contoh penggunaan for loop adalah sebagai berikut. While loop, berikut adalah cara penulisannya. While loop, berikut adalah contoh penggunaan dari while loop. Nested loop dan label pada basic loop. Loop dapat di-nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan blok dan loop. Kemudian keluar dari outer loop dapat dilakukan dengan perintah exit yang merefer ke label. Berikut penggunaan nested loop pada label. Kemudian kita berakhir pada latihan soal. Yang pertama, jalankan skrip label 04_1.sql untuk membuat tabel message. Tulis blok PLSQL untuk menyisipkan bilangan ke dalam tabel message. Yang pertama, masukkan bilangan 1 sampai 10 kecuali 6 dan 8. Kemudian jalankan commit sebelum akhir dari blok. Yang terakhir, tampilkan data pada tabel message untuk melihat hasilnya. Dan berikut adalah jawabannya. Pertama begin, kemudian for in 1.10 loop, dan seterusnya. Kemudian nomor 2, buat blok PLSQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. Pertama, gunakan perintah define untuk menampung nomor pegawai atau employee ID. Pass the value to the PLSQL block through SQL plus substitution variable. Define p_m_no sama dengan 100. Jika gaji pegawai kurang dari $5.000, nilai bonus yang diterima pegawai sama dengan 10% dari gaji. Jika gaji pegawai antara $5.000 dan $10.000, maka bonus yang diterima pegawai 15% dari gaji. Jika gaji pegawai melebihi $10.000, maka bonus yang diterima pegawai 20% dari gaji. Jika gaji pegawai 0, bonus yang diterima sama dengan 0. Catatan, sertakan set verify off pada program yang Anda buat. Dan berikut adalah jawabannya. Kemudian nomor 3, buat tabel EMP yang merupakan replika atau copy dari tabel employees. Anda bisa melakukannya dengan menjalankan skrip label 04_3.sql. Tambahkan kolom baru yaitu stars bertipe varchar 2 dengan panjang 50 pada tabel EMP untuk menyimpan nilai asterisk. Berikut adalah jawabannya. Kemudian nomor 4, buat blok PLSQL yang memberikan hadiah pada pegawai dengan menampilkan tanda asterisk pada kolom atau field stars untuk setiap $1.000 dari gaji yang dimiliki oleh pegawai. Simpan program Anda pada file dengan nama p4k4.sql dengan mengklik tombol save script. Yang pertama, gunakan perintah define untuk mendefinisikan tabel yang menyimpan nomor pegawai atau employee ID. Lewatkan nilai dari blok PLSQL melalui variabel substitusi ISQL plus. Define p_m_no sama dengan 104. Yang kedua, inisialisasi variabel v asterisk sama dengan 0. Yang ketiga, tambahkan asterisk ke string untuk setiap $1.000 dari jumlah gaji pegawai. Misal,
Jika pegawai punya gaji $8.000, maka jumlah asterisnya sama dengan 8. Jika pegawai punya gaji $12.500, maka jumlah asterisnya sama dengan 13. Kemudian yang keempat, update field atau kolom stars untuk menampung jumlah asteris sesuai jumlah gaji pegawai. Yang kelima, berikan perintah commit. Kemudian jalankan program untuk nilai berikut. Pertama, define p_m0 sama dengan 174. Kemudian define p_m0 sama dengan 176. Lalu tampilkan baris data dari tabel EMP untuk memeriksa apakah program sudah dijalankan dengan benar. Catatan, sertakan set verify off pada program yang Anda buat. Dan berikut adalah jawabannya. Sekian, terima kasih.